Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safitri, NIM 181510045. Kali ini kami akan membahas tentang hazard pada pekerja mebel. Langsung masuk ke definisi hazard. Hazard adalah segala sesuatu yang dapat berpotensi menjadi bahaya, bahkan aksiden dan insiden. Nah, di sini aksiden yaitu segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian baik materi maupun non-materi. Contohnya, pada manusia seperti kematian, luka berat, patah tulang, atau cedera lainnya. Namun, pada kerugian dapat juga menimpa apa saja selain manusia, seperti kerusakan peralatan, kehilangan waktu kerja, dan lain-lain. Insiden mirip dengan aksiden, namun bedanya adalah insiden tidak disertai dengan kerugian. Contohnya dari insiden adalah nermis, yang orang banyak bilang yaitu nyaris terpotong, nyaris tertimpa, seperti itu. Dan nermis ini merupakan insiden yang diakibatkan oleh kecerobohan manusia. Sedangkan aksiden itu adalah kejadian yang tidak terduga. Lanjut. Belakang usaha mebel. Salah satu industri yang sedang berkembang di Indonesia adalah industri mebel kayu, dengan hasil ekspor mencapai 1,9 miliar US dollar. Bahkan pemerintah menetapkan nilai ekspor produk mebel mencapai 2 miliar. Nah, dari segi keselamatan kerja industri ini memiliki resiko kecelakaan dan cedera. Oleh karena itu perlu upaya pengendalian yang tepat. Nah, hazard apa saja yang dapat memapar pekerja akan dijelaskan oleh Padel. Lanjut, Padel. Hazard yang memapar para pekerja mebel yang pertama adalah hazard kimia, hazard fisik, hazard mekanik, hazard biologi, dan hazard ergonomi. Itu hazard kimia sangat kecil. Hazard kimia itu biasa didapatkan dari cat yang digunakan untuk melapisi kayu. Nah, untuk hazard fisik itu seperti serbuk-serbuk kayu yang berterbangan, sisa dari pengikisan kayu. Dan hazard mekanik. Hazard mekanik ini muncul dari mesin yang digunakan, seperti mesin potong kayu, mesin penghalus kayu. Nah, dan untuk hazard biologi itu kemungkinan sangat kecil, dikarenakan pabrik-pabrik pasti sudah mengedepankan kebersihan pabriknya, karena biologi itu berasal dari hewan-hewan. Nah, serta hazard ergonomi. Nah, mungkin hazard ergonomi ini hazard yang banyak terjadi dikarenakan para pekerja itu sering membungkuk dan sering mengangkat barang-barang berat seperti kayu. Lanjut. Namun, hazard yang paling berbahaya pada pekerja mebel adalah hazard mekanik dan kimia. Kenapa? Hazard mekanik karena pada proses produksinya, para pekerja menggunakan beberapa mesin dan peralatan kerja yang sangat berpotensi menimbulkan cedera, di antaranya mesin gergaji lingkaran, mesin perut, mesin muter, mesin bor, mesin gerinda, gergaji,
palu, dan tatah. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Cinta. Lanjut. Selanjutnya zat kimia, yaitu debu, kayu, dan cat bersumber dari pecahan kayu pada saat dipotong, diukir, diserut, dan diamplas dengan menggunakan alat sehingga debunya yang berukuran kecil maupun besar berhamburan selama proses kerja berlangsung. Hal tersebut kemungkinan dapat menyebabkan iritasi dan alergi pada pernapasan dan juga pada kulit. Sedangkan cat ketika melakukan pengecatan, pemblutiran, dan pendempulan pada dapat menyebabkan pusing, sesak napas akibat menghirupnya. Selanjutnya, langkah pengukuran mekanik. Yang pertama, mengumpulkan semua informasi mengenai bahaya yang ada di bagian mekanik. Yang kedua, melakukan pemeriksaan secara langsung untuk menemukan potensi bahaya mekanik. Yang ketiga, melakukan pengamatan terhadap insiden yang sudah terjadi. Yang keempat, kondisi saat bekerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Raneta. Langkah pengukuran kimia. Yang pertama itu menetapkan bagian jenis pekerjaan yang berbahaya. Yang kedua, menetapkan proses atau aktivitas pekerja. Yang ketiga, material yang digunakan. Yang keempat, kondisi bekerja. Yang kelima, menentukan apakah ada proses perubahan dalam pekerja. Selanjutnya. Bahaya yang dapat terjadi pada hazard mekanik. Yang pertama, luka sayat akibat kontak dengan benda tajam seperti bilah gergaji. Yang kedua, tertusuk bor saat melubangi kayu. Yang ketiga, terpukul palu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Suara Pratama. Yang selanjutnya, bahaya yang dapat terjadi pada hazard kimia. Yang pertama adalah sesak napas akibat terlalu sering menghirup debu dan bau cat. Yang kedua, dapat menyebabkan iritasi dan alergi pada kulit. Yang ketiga, batuk-batuk akibat debu dan cat. Yang selanjutnya adalah langkah pengendalian hazard mekanik dan kimia. Yang pertama, kita menggunakan hierarki eliminasi. Yang pengendalian ini dilakukan dengan cara mengecilkan sumber bahaya atau hazard. Sebagai contoh, misalnya mengecilkan suara kebisingan dengan cara kita menggunakan air plug. Yang kedua, substitusi mengurangi risiko dari bahaya dengan cara mengganti proses dengan yang lebih rendah risikonya. Misalnya begini, kita menggunakan memotong kayu dengan posisi membungkuk. Kalau substitusi ini dengan cara kita misalnya menaikkan kayu di atas meja, setidaknya posisi kita tidak membungkuk. Yang C, engineering, mengurangi risiko dari bahaya dengan metode rekayasa teknik pada alat mesin, infrastruktur, lingkungan, atau bangunan. Administratif, mengurangi risiko bahaya dengan cara melakukan pembuatan prosedur jam kerja, aturan, tanda peringatan, material, serta mesin, cara penyimpanan, dan pelabelan. Ini bertujuan untuk membedakan mana yang berbahaya dan mana yang tidak berbahaya, sehingga pekerja bisa membedakan saat melakukan pekerjaan untuk menghindari bahaya hazard. Alat pelindung diri atau APD, mengurangi risiko bahaya dengan cara menggunakan alat pelindungan diri, misalnya menggunakan masker, sepatu pengaman, kacamata, keselamatan, air plug, dan alat pelindung diri lainnya yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Alat pelindung diri ini itu berfungsi untuk melindungi diri kita dari bahaya-bahaya. Meski dibilang APD ini tidak kemungkinan untuk bisa terhindar dari bahaya hazard, setidaknya APD ini untuk mengurangi risiko bahaya yang terjadi saat kita melakukan pekerjaan. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Yang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.